Gimana kalau kita nggak perlu lagi ngeruk isi bumi buat dapet energi? Alih-alih nambang, kita justru menanam bahan bakar. Persis kayak kita nanam padi. Kedengarannya mustahil banget ya. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah konsep super radikal yang mencoba bikin hal itu jadi kenyataan. Ini nih pertanyaan utamanya. Kita kan udah biasa banget ya sama yang namanya nambang batu bara, minyak, gas bumi. Tapi gimana kalau kita bisa bikin batu bara versi kita sendiri? Dari nol, pakai kekuatan alam, dan di tempat yang paling nggak kita duga, yaitu di tengah lautan lepas. Semuanya itu berawal dari Vini, bukan dari laboratorium super canggih atau laporan perusahaan raksasa, tapi dari beberapa lembar kertas berisi tulisan tangan. Dokumen ini ngejelasin sebuah proposal yang ambisius banget, hampir kayak cerita fiksi ilmiah, tentang sebuah pabrik energi yang bisa ngambang di laut. Jadi, apa sih ide gilanya ini? Namanya pertanian bergerak batu bara. Yap, Anda nggak salah dengar. Idenya itu adalah untuk secara harfiah menanam bahan bakar yang setara sama batu bara di atas sebuah kapal di tengah samudra. Inti konsepnya sebenarnya lumayan simpel. Bayangin deh, kita ambil satu kapal kargo super besar, terus deknya kita sulap jadi semacam ekosistem pertanian tertutup. Tujuannya apa? Buat menghasilkan biomasa sebanyak dan secepat mungkin, terus diolah jadi bahan bakar padat kayak briket arang atau biochar gitu. Oke, pertanyaannya, gimana caranya pertanian ini bisa hidup mandiri di tengah lautan? Nah, ini dia bagian jeniusnya. Kuncinya ada di sebuah ekosistem buatan yang dirancang dengan super cermat, yang cuma butuh 4 jenis tanaman kunci. Kunci dari ekosistem ini adalah pembagian tugas yang pintar banget. Anggap aja gini, ada kudzu sama sargassum, mereka ini produknya. Dua-duanya adalah tanaman yang tumbuhnya super cepat, jadi mereka lah yang bakal dipanen. Terus ada lemna sama bunga telang. Nah mereka ini mesinnya. Mereka nggak dipanen, tapi tugas mereka penting banget buat ngejaga sistem ini terus berjalan. Rahasia dari semua ini adalah simbiosis. Idenya adalah menciptakan siklus nutrisi yang tertutup rapat, sempurna. Jadi nggak perlu lagi tuh pupuk dari luar sama sekali. Setiap tanaman bakal ngasih makan tanaman lainnya, kayak sebuah tarian ekologis yang udah diatur dengan rapih. Siklusnya dirancang buat jadi mesin abadi. Sargassum yang dipanen jadi pupuk. Bunga telang nyediain nitrogen gratis dari udara. Lemna ngebersihin dan nyuburin air. Terus, semua sisa tanaman yang membusuk didaur ulang lagi masuk ke sistem. Benar-benar sebuah lingkaran kehidupan yang tertutup sempurna. Oke, biologinya kita udah ngerti. Keren banget. Sekarang, gimana caranya ekosistem ini bisa berubah jadi pabrik beneran? Nah, ayo kita pindah dari pertanian ke bagian tekniknya. Coba bayangin dek kapal kargo raksasa itu dibagi jadi 2 area utama. Satu kolam super besar, isinya air laut, ini rumahnya sargassum. Terus di sebelahnya ada kolam-kolam air tawar buat lemna, kudzu, dan bunga telang. Biar hemat tempat, sebagian tanamannya bahkan ditanam secara vertikal. Jelas pabrik ngambang ini butuh air bersih dan energi. Airnya gampang, tinggal ambil dari laut, terus diolah jadi air tawar pakai proses desalinasi. Energinya sama juga, ambil dari alam sekitar. Pakai panel surya khusus buat nangkap panas matahari, sama generator buat ngubah energi ombak jadi listrik. Nah, energi inilah yang dipakai buat proses pirolisis, yaitu manasin biomasa tanpa oksigen buat ngubahnya jadi biochar. Dengan sistem yang mandiri dan canggih kayak gini, konsep ini ngejanjiin keuntungan yang luar biasa. Bagian inilah yang bikin dia kedengeran kayak solusi energi impian. Dan janji-janji ini bukan karangan kita loh, semuanya tertulis jelas di dokumen aslinya. Ada 4 keunggulan utama yang diyakini sama pencetus ide ini bisa mengubah total cara kita ngelihat energi. Oke, jadi ini poin-poin utamanya. Pertama, kita nanam bahan bakar, bukan nambang. Artinya nggak ada lagi tuh penambangan yang rusak. Kedua, nggak makan tempat di darat, jadi nggak ada lagi penggundulan hutan. Ketiga, ini ngubah bahan bakar padat dari sumber fosil jadi sesuatu yang 100% terbarukan. Dan yang terakhir, karena pabriknya itu kapal, dia bisa berlayar ke pelabuhan manapun di dunia buat nganterin bahan bakarnya. Bener-bener sebuah revolusi kan? Sampai sini kedengerannya sempurna banget kan? Solusi energi yang bersih, terbarukan, dan gak ngerusak. Tapi, ya selalu ada tapinya. Seperti semua ide besar, kita harus realistis dan bandingin janji-janji indah ini sama tantangan di dunia nyata. Disinilah kita ngelihat masalah utamanya.
Di satu sisi, janjinya adalah pabrik yang bisa mandiri. Tapi di sisi lain, faktanya proses desalinasi itu butuh energi yang gede banget. Janjinya solusi ramah lingkungan, tapi hambatannya adalah biaya awal yang selangit dan tingkat kerumitan teknik yang belum pernah dicoba di skala sebesar ini. Coba kita bedah tantangan teknisnya. Pertama, stabilitas. Gimana caranya ngejaga kolam air seluas itu tetap tenang di atas kapal yang dihantam badai? Itu tantangan rekayasa yang gila-gilaan. Kedua, hitung-hitungan energi. Apakah energi yang dihasilin beneran lebih besar dari yang dipakai? Jangan sampai nombok. Dan ketiga, limbah. Sekalipun sistemnya tertutup, pasti ada produk sampingan. Gimana cara ngelolanya biar nggak mencemari laut? Tapi mungkin tantangan paling besarnya itu bukan soal teknis, melainkan ya soal uang. Ujung-ujungnya ide paling brilian sekalipun harus masuk akal secara ekonomi. Kalau nggak, proyek segede ini cuma bakal jadi mimpi. Perhitungannya sebenarnya simple tapi brutal. Modal awal buat bikin kapal raksasa ini bakal tinggi banget. Biaya operasionalnya buat jalanin semua sistem juga nggak murah. Supaya bisa untung, harga jual biochar-nya harus bisa nutupin semua biaya itu. Dan harus bisa bersaing sama harga batu bara biasa. Nah, itu tantangan ekonomi yang luar biasa besar. Analisis dari dokumen sumbernya sendiri udah nyimpulin dengan sangat pas. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Artinya gini, secara teori, secara ilmu ekologi, idenya ini bisa jalan. Tapi buat ngubah dari konsep di atas kertas jadi kenyataan, hambatannya itu bukan lagi di sains, tapi di teknologi skala besar dan, yang paling penting, di ekonomi. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah bertani batu bara di lautan ini cuma sebuah mimpi yang mustahil? Atau jangan-jangan di dalam catatan tulisan tangan yang sederhana ini, kita sebenarnya lagi ngintip sebuah cetak biru yang sangat berani untuk masa depan energi? Mungkin jawabannya ada di tangan kita sendiri. Seberapa berani kita bermimpi dan berinvestasi pada ide-ide yang paling radikal sekalipun.